Benarkah 4 pemain timnas senior dipanggil untuk membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2025 mendatang? Pelatih timnas Cina kini langsung dipecat setelah tumbang dari skuad Garuda di grup C putaran ketiga. Pengganti pelatih timnas Cina kini mengarah ke coach Shin Tae-yang yang sukses menukangi timnas Indonesia. Erick Thohir langsung beri peringatan setelah Qatar dan Arab Saudi resmi terpilih menjadi tuan rumah putaran keempat. Klub baru Mishelgers kini terus dinantikan setelah dikabarkan akan pindah di musim panas mendatang. Erick Thohir langsung tegaskan kepada tim scouting untuk bisa segera berjalan dalam waktu dekat. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia diketahui baru saja mengalami kekalahan telak dari timnas Jepang di laga pamungkas grup C putaran ketiga. Namun meski demikian nasib skuad Garuda tetap positif karena sudah memastikan langkah ke putaran keempat. Setelah jeda kompetisi, beberapa pemain senior pun kini berpeluang untuk dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di Piala AFF U23 2025, di mana Jawad Vandenburg kini mulai mempersiapkan skuad Garuda muda untuk menghadapi turnamen yang akan digelar di Indonesia. Menariknya, Vandenburg pun kini disebut mempertimbangkan pemanggilan 4 pemain senior yang usianya masih sesuai dengan batas U23, di mana mereka adalah Marcelino, Eva Jenner, Justin Hubner dan juga Rafael Struijk yang masih berusia di antara 21 sampai 22 tahun. Keempatnya punya pengalaman di level senior yang bisa menjadi aset berharga bagi tim muda, di mana skuad Garuda Muda dijadwalkan berlaga di Piala AFF U23 mulai pertengahan Juli, di mana turnamen ini menjadi momentum penting untuk menyiapkan pemain dalam menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 di Sidoarjo. Selain itu, pemanggilan pemain senior ke tim U23 juga menunjukkan strategi penggabungan pengalaman dan potensi muda dalam skuad. Ya, sementara itu Jawad Vandenburg pun masih mengamati dan merencanakan susunan tim terbaik yang mampu bersaing di level regional maupun kontinental, di mana integrasi Marcelino, Eva Jenner, Justin Hubner dan juga Rafael Struijk ke dalam skuad U23 bisa menjadi langkah penting untuk mempercepat proses pembinaan dan penguatan tim. Timnas Cina baru-baru ini dikabarkan mendepak pelatihnya yaitu Branko Ivankovic imbas kegagalan di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menariknya kini nama coach Shin Tae-yang yang juga mantan pelatih timnas Indonesia kini disebut-sebut akan menjadi penggantinya. Ya, kabar pemecatan Branko Ivankovic ini dikabarkan oleh media Cina yaitu Sohu. Alasannya tidak lain lantaran Federasi Sepak Bola Cina merasa tidak puas dengan penampilan asuhannya di kualifikasi Piala Dunia ini. Apalagi Cina dipastikan gagal melangkah ke Piala Dunia 2026 setelah menelan kekalahan dari timnas Indonesia. Timnas Cina pun bertengger di posisi dasar klasemen di akhir grup C ini. Menariknya tidak lama setelah informasi pemecatan tersebut, kini beberapa media lainnya juga meniupkan rumor bahwa mantan juru racik skuad Garuda masuk ke dalam radar calon pelatih kepala timnas Cina menggantikan Ivankovic. Ya, timnas Cina memang membutuhkan sosok pelatih baru secepatnya. Bukan apa, di mana mereka dijadwalkan berlaga di Piala Asia Timur yang akan dimulai pada 7 Juli mendatang di Korea Selatan. Dalam laporan Football Asia, nama Zhang Jai mencuat akan didapuk sebagai pelatih caretaker. Di sisi lain kini coach Shin Tae yang disebut sebagai sosok yang dipantau secara serius oleh CFA. Sebab setelah sukses membawa timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2024 untuk pertama kalinya dan secara signifikan mengangkat pamor skuad Garuda, nama coach Shin Tae yang kini tengah melambung di Asia Timur. FC Twente kini akhirnya memastikan akan melepas bek timnas Indonesia yaitu Mishelgers di bursa transfer musim panas mendatang, di mana klub Eredivisie itu mengklaim bahwa sang pemain ingin mencari tantangan baru. Ya, kontrak Mishelgers bersama FC Twente diketahui akan habis pada akhir musim depan yang artinya tim berjuluk The Tukers itu bisa kehilangannya secara cuma-cuma di pertengahan 2026 ini. Helgers adalah pemain yang sudah beberapa kali menyatakan ingin mengambil langkah selanjutnya dalam kariernya, ujar Direktur Teknik FC Twente. Kini ia bisa mewujudkannya, jelasnya menambahkan. Ya, saat ini FC Twente masih menunggu tawaran untuk Mishelgers.
Sebagai antisipasi kepergiannya, FC Twente juga berencana untuk mencari penggantinya. Kami masih menunggu apakah ada tawaran yang datang, tapi kami harus bersiap mencari pengganti Mies. Kami memperkirakan dia akan pergi, tuturnya mengabarkan. Ya, dalam 6 bulan terakhir nama Mies Helgers sempat dikaitkan dengan sejumlah klub Eropa yaitu Bologna dari Italia hingga Valencia dari Spanyol. Namun hal itu hanya sebatas rumor. Konfederasi Sepak Bola Asia kini telah memilih Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun disambut dengan nyinyiran publik di platform sosial media, namun pihak PSSI menyambut positif keputusan AFC tersebut. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa AFC dan dua tuan rumah wajib menjaga fair play karena fase ini sangat penting bagi 6 tim yang akan bertanding. Selain itu, penunjukan Qatar dan Arab Saudi juga menjadi momentum bagi timnas Indonesia untuk semakin mempersiapkan diri secara maksimal. Kami menghormati dan menyambut baik keputusan AFC yang menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah, kata Erick Thohir. Memang kedua negara memiliki infrastruktur sepak bola kelas dunia dan ini tentu akan menghadirkan atmosfer kompetisi yang luar biasa. Atas dasar itu saya minta AFC dan kedua tuan rumah mampu menjaga semua laga di babak 4 untuk berjalan fair dan sportif, sambung Erick Thohir. Ya, Erick Thohir lebih lanjut menegaskan bahwa PSSI akan mempersiapkan timnas Indonesia dengan sangat baik, hal itu mulai dari sisi taktik hingga mental pemain. Ini adalah fase yang sangat penting dalam sejarah sepak bola Indonesia. Kami akan berusaha mempersiapkan tim sebaik mungkin dengan dukungan penuh dari semua pihak. Kami juga percaya bahwa pertandingan akan berlangsung secara fair, profesional dan menjunjung tinggi semangat sportivitas. Tidak peduli di mana kita bermain, semangat juang Garuda akan selalu dibawa ke lapangan. Kami ingin mengukir sejarah, dan itu dimulai dari kerja keras sejak hari ini, tegas Erick Thohir. Ya, sementara itu salah satu media asing dari Vietnam kini menyebutkan bahwa terpilihnya Qatar dan Arab Saudi sangat merugikan bagi timnas Indonesia. Setelah gagal mendapatkan hak menjadi tuan rumah babak kualifikasi keempat, timnas Indonesia berada di posisi kurang menguntungkan, tulis dan Tri. Ya, masih dari sumber yang sama, menurutnya timnas Indonesia akan kesulitan untuk mengarungi babak keempat melawan tim Timur Tengah di kandang mereka. Jika gagal memuncaki grup pada babak kualifikasi keempat, timnas Indonesia akan mengarungi perjalanan yang rumit. Timnas Indonesia mungkin harus bermain melawan wakil dari Amerika Selatan, Afrika atau CONCACAF, jelas media tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini menegaskan bahwa sistem pencarian bakat di Indonesia harus sudah beroperasi dalam waktu 3 bulan ke depan. Jadi 3 bulan ke depan kita pastikan scouting sistem jalan, ujar Erick Thohir. Ya, Erick Thohir pun juga berkomitmen untuk memastikan adanya sistem pencarian bakat yang dapat menjaring seluruh potensi pemain di seluruh Indonesia dari berbagai level. Kami ingin scouting sistem ini bisa menjaring seluruh talenta pemain berbakat Indonesia dari jenjang usia dini hingga senior, tambah Erick Thohir. Ya, Erick Thohir juga menyampaikan bahwa Simon Tahamata akan berkolaborasi dengan semua pelatih timnas di berbagai tingkatan untuk mempersiapkan sistem pemantauan bakat tersebut. Jadi Om Simon akan bekerja dengan Coach Patrick, Coach Gerald, dengan U20 dan U17, jelas Erick Thohir. Branko Ivankovic kini santer dikabarkan dipecat dari posisi kepelatihan timnas Cina menyusul kegagalan lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar Ivankovic dipecat oleh Federasi Sepak Bola Cina diungkapkan oleh sejumlah media asal Cina pada Sabtu pagi tadi, di mana Federasi dan Ivankovic sudah melakukan pertemuan pada Jumat kemarin dan Federasi memutuskan untuk memecat pelatih asal Kroasia tersebut. Pelatih timnas Cina Branko Ivankovic telah meninggalkan timnas China setelah kontraknya dihapus. Pelatih baru akan memimpin timnas Cina untuk Piala Asia Timur, tulis media Cina yaitu Sohu. Ya, kontrak Ivankovic sebagai pelatih timnas Cina sebenarnya baru akan berakhir pada Desember mendatang. Akan tetapi kegagalan Cina lolos ke Piala Dunia 2026 membuat CFA bisa mengakhiri kerjasama lebih cepat. Ya, diketahui timnas Cina dipastikan tersingkir di putaran ketiga setelah dikalahkan tim Merah Putih di Jakarta pada 5 Juni yang lalu. CFA secara sepihak mengakhiri kerjasama dengan pelatih kepala Ivankovic sesuai dengan perjanjian kontrak. Dilaporkan bahwa kemarin sore Ivankovic bernegosiasi dengan CFA untuk mengakhiri kontraknya, tulis media tersebut.
Ya, Ivankovic pun juga dipastikan tidak akan mendapat kompensasi dari CFA setelah dipecat. Pasalnya ia gagal untuk memenuhi target yang sudah disepakati. Karena kontrak yang ditandatangani kedua belah pihak memiliki target yang jelas di setiap tahap kualifikasi Piala Dunia. CFA dapat mengakhiri kerjasama dengan Ivankovic tanpa kompensasi jika tim nasional Cina gagal lolos dari kualifikasi Piala Dunia Asia, tulis Sohu. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.